Halo, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang masalah otonomi daerah dan penyelesaiannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Filda Evangelista Nababan dan teman-teman saya Devina Gladistia Ivana dengan NIM 81114215969. Lalu ada Fatan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatan Hawari dengan NIM 811421570. Lalu ada Aiman. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Aiman dengan NIM 8111421571. Dan yang terakhir ada Naswa. Perkenalkan, nama saya Naswa Zaira dengan NIM 81114211573. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 1 Ayat 5, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut, bahwa pemberian kewenangan otonomi daerah, kabupaten, dan kota didasarkan kepada satu, kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup semua bidang pemerintahan, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter dan fiskal agama, serta kewenangan di bidang lainnya yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu. Yang ketiga, otonomi yang bertanggung jawab merupakan berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi berupa peningkatan kesejahteraan, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemertaan, serta pemeliharaan hubungan yang sehat antara pusat dan daerah. Ada 3 dasar sistem hubungan antara pusat dan daerah, yaitu desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah. Yang kedua ada dekonsentrasi, adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Yang ketiga, tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, kota, atau desa, serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Pada dasarnya, terkandung 3 misi utama pelaksanaan otonomi daerah, yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik kepada masyarakat. Kedua, menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah. Yang ketiga, memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat publik untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Sejak diberlakukannya paket undang-undang mengenai otonomi daerah, banyak orang yang sering membicarakan aspek positifnya. Memang tidak disangka lagi bahwa otonomi daerah membawa perubahan positif di daerah dalam hal kewenangan daerah untuk mengatur dirinya sendiri. Akan tetapi, apakah di tengah-tengah optimisme itu tidak terbersit kekhawatiran bahwa otonomi daerah juga akan menimbulkan beberapa persoalan yang jika tidak segera dicari pemecahannya akan menyulitkan upaya daerah untuk memajukan rakyatnya. Tanpa kita sadari, beberapa dampak yang tidak menguntungkan bagi pelaksanaan otonomi daerah telah terjadi. Dan salah satu yang paling mencuatnya adalah adanya eksploitasi pendapatan daerah. Salah satu konsekuensi otonomi daerah adalah kewenangan daerah yang lebih besar dalam pengelolaan keuangannya, mulai dari proses pengumpulan, pendapatan, sampai pada alokasi pemanfaatan pendapatan daerah tersebut. Dalam kewenangan semacam ini sebenarnya sudah muncul inherent risk kebawaan, bahwa daerah akan melakukan upaya maksimalisasi bukan optimalisasi perolehan pendapatan daerah. Bila dikaji secara matang, intensifikasi perolehan pendapatan yang cenderung eksploitatif semacam itu justru akan banyak mendatangkan persoalan baru dalam jangka panjang daripada manfaat ekonomis jangka pendek bagi daerah. konsep desentralisasi dan otonomi daerah ke daerah otonomi yang belum mantap. Desentralisasi merupakan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut pola hubungan pemerintah nasional dengan pemerintah lokal, yang berfungsi sebagai wahana pendidikan di daerah, memelihara kesatuan negara, mewujudkan dinamika demokrasi, memberikan peluang kepada masyarakat untuk membentuk karir dalam pemerintahan, sarana percepatan pembangunan di daerah, dan untuk menciptakan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, maka sejumlah besar fungsinya pemerintahan dialihkan dari pusat ke daerah. Meskipun desentralisasi telah dilaksanakan, tata pemerintahan lokal masih belum bisa dilaksanakan di Indonesia, diakibatkan oleh mentalitas aparat pemerintah pusat dan daerah masih belum mengalami perubahan yang mendasar, karena perubahan sistem yang tidak dibarengi dengan penguatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah pusat yang tak kunjung serius memberikan hak otonomi kepada pemerintahan di daerah, dan desentralisasi yang telah menggelembungkan semangat yang tak terkendali di kalangan elit di daerah, yang akhirnya memunculkan sentimen kedaerahan yang kuat,
merupakan penyebab dari parlemen daerah yang tumbuh menjadi kekuatan politik yang baru. Hubungan pusat dan daerah masih menyimpan ancaman dan harapan. Ancaman karena berbagai tuntutan yang mengarah kepada disintegrasi bangsa semakin besar. Kondisi SDM aparatur pemerintahan yang belum menunjang sepenuhnya pelaksanaan otonomi daerah. Berdasarkan data yang ada, 20% pemerintah daerah mampu menyelenggarakan otonomi daerah dan berbuah kesejahteraan rakyat di daerah. Namun, masih 80% pemerintah daerah dinilai belum berhasil menjalankan visi misi dan program desentralisasi. Penyelenggaraan otonomi daerah yang sehat dapat diwujudkan melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi yang dimiliki manusia sebagai pelaksananya. Pentingnya posisi manusia pelaksana ini karena manusia merupakan unsur dinamis dalam organisasi yang bertindak atau berfungsi sebagai subjek penggerak roda organisasi pemerintahan. Selanjutnya ada korupsi di daerah. Praktik korupsi di daerah kian meningkat, termasuk penghamburan dana untuk perjalanan luar negeri yang diklaim sebagai studi banding, penyalahgunaan kekuasaan legislatif untuk mengalokasikan anggaran yang berlebihan, pembagian sisa anggaran secara tidak sah, pengadaan barang dan jasa dengan harga yang terlalu tinggi, kolusi antara pengadaan dan rekanan, fasilitas berlebihan untuk pejabat daerah, penerimaan hibah yang tidak dipertanyakan, dan perubahan gaya hidup pejabat publik yang mencurigakan. Adanya potensi munculnya konflik antar daerah. Ada gejala cukup kuat dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu konflik horizontal yang terjadi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota. Sebagai akibat dari penekanan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menekankan bahwa tidak ada hubungan hierarkis antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota. Sehingga pemerintah kabupaten kota menganggap kedudukannya sama dan tidak taat kepada pemerintah provinsi. Ancaman disintegrasi juga dapat memicu sebuah konflik. Paham pelimpahan wewenang yang luas kepada daerah merupakan politik belah bambu yang telah lama dipupuk sejak zaman penjajahan. Sedikit banyak karakteristik masyarakat Indonesia yang pluralistik dan terfragmentasi turut mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya etnonasionalisme. Dari penjelasan permasalahan otonomi daerah tadi, ada beberapa cara penyelesaian masalah otonomi daerah di Indonesia yang kami temui. Pertama, pengembangan master plan pembangunan nasional untuk mencapai sinergi pembangunan di daerah. Yang kedua, memperkuat rasa nasionalisme. Yang ketiga, pembatasan anggaran kampanye untuk mencegah korupsi oleh kepala daerah. Yang keempat, pengawasan ketat terhadap peraturan daerah atau perda. Yang kelima, melarang keluarga kepala daerah maju dalam pemilihan untuk mencegah adanya dinasti politik. Yang keenam, peningkatan kontrol pembangunan oleh Menteri Dalam Negeri yang berkualitas. Ketujuh, implementasi good governance melalui reformasi birokrasi dan pelayanan satu pintu. Serta yang kedelapan, peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor SDA, pajak, jasa maupun pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat. Dampak negatif dari otonomi daerah adalah munculnya kesempatan bagi oknum-oknum di tingkat daerah untuk melakukan berbagai pelanggaran, munculnya pertentangan antar pemerintah daerah yang dengan pusat, serta timbulnya kesenjangan antar daerah yang pendapatannya tinggi dengan daerah yang masih berkembang. Saran yang pertama yaitu perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Yang kedua, konsep otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab tetap dijadikan acuan dengan meletakkan pelaksanaan otonomi pada tingkat daerah yang paling dekat dengan masyarakat. Tiga, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan terhadap pemerintah daerah juga perlu diupayakan. Oleh karena itu, masyarakat juga perlu bertindak aktif dan berperan serta dalam rangka menyukseskan pelaksanaan otonomi daerah.